Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Amron Hadinata Kurniawan ya, dan keluarga. Pada kesempatan ini kita telah bersama-sama melakukan satu kebajikan, yaitu melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa atau patidana kurang lebihnya kalau dimaknai dengan cara yang sederhana, yaitu istilah Pali itu patidana. Saya sering memaknai patidana itu, pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang telah mati. Tentunya memberi kepada orang yang telah mati bukan berupa benda fisik, seperti disajikan makanan-makanan, ya, itu dalam bentuk fisik. Kalau kita lihat, kita amati, ya sekalipun disajikan di situ ada fotonya atau di kuburannya, makanan itu juga tetap utuh, tidak ada yang berkurang sama sekali. Namun kenapa kok tetap dilakukan juga? Pemberian persajian itu mengambil semangat dari apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dalam Theravada Sutta. Disebutkan bahwa di dalam kitab suci itu disebutkan demikian. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Itulah dasar dari sebagian umat Buddha melakukan pelimpahan jasa. Namun sesuai dengan semangat kitab suci ini, kenapa kalau diterima kok tidak berkurang sedikit pun? Jadi yang dipentingkan oleh leluhur-leluhur ternyata bukan makanan fisik. Jadi apabila keluarga ingin melakukan pelimpahan jasa, yaitu harus mempunyai jasa dulu, harus mempunyai kebaikan dulu. Kebaikan itulah yang berguna dan bermanfaat dan bisa dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dari kita memberi pelimpahan jasa ini, jadi leluhur-leluhur ada di alam sana itu yang perlu bantuan dari makhluk-makhluk, dari keluarga-keluarga yang telah ditinggalkannya, perlu bantuan. Bagaimana agar tidak tergantung bantuan-bantuan dari orang-orang yang masih hidup jika seseorang itu meninggal? Yaitu jawabnya senantiasa kita mempunyai bekal yang cukup untuk dibawa ke kematian. Bahkan seseorang yang setiap saat berbuat baik, ya, tidak absen berbuat baik saja, ya, apabila nanti di saat detik-detik masa kritis itu muncul pikiran yang buruk, ya, itu juga bisa mengkondisikan kelahiran di alam rendah, ya, alam neraka. Ini dicontohkan, ya, ada seorang biku, ya, itu masih terikat dengan jubahnya. Kemudian biku ini meninggal belum sempat pakai jubah karena masih ada kemelekatan dengan jubahnya, telah hilang sebagai kutu yang hidup dalam jubah itu. Rencana jubah itu mau dipotong-potong, namun Sang Buddha melarang. Nanti dulu, setelah nunggu seminggu baru boleh dipotong. Loh, kenapa kok sampai nunggu seminggu? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa dalam kain itu ada kutu, ya, dari titisan atau kelahiran seorang biku yang masih melekat dengan jubahnya. Nanti setelah 7 hari terlahir di tempat makhluk yang lain itu. Kemudian ada seorang ratu, ya, juga di saat menghadapi detik-detik kematian, sekalipun tiap hari sudah berbuat kebajikan, namun pernah terlintas dalam pikirannya pernah melakukan satu kejahatan.
hal yang buruk. Itu juga bisa menyebabkan ratu ini terlahir di alam neraka namun cuma 7 hari ya. Artinya apa? Ternyata kebaikan-kebaikan yang setiap saat kita perbuat itu tidak sepenuhnya langsung bisa kita lahir di alam bahagia. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus tetap kita pertahankan. Maka kenapa di saat orang-orang menjelang ajal, di saat detik-detik kematian itu perlu dibacakan parita-parita suci, doa-doa suci, agar pikirannya tetap terkonsentrasi terhadap hal-hal yang baik ya, terus bisa mendorong terakhir di alam bahagia. Pada kesempatan malam hari ini ya, kita telah bersama-sama menyebutkan nama almarhum dan almarhumah. Semoga harapan keluarga-keluarga yang almarhum almarhumah ini didoakan pada malam hari ini benar-benar segera terdorong terakhir di alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.